untuk Gia Channel. Jangan kalian bilang saya Pak Bom Bom ya, kalian punya video saya udah rekam ya. Kalian mengatakan Pak Bom Bom curi-curi jemaat dari gereja Katolik. Kalian ini bodoh atau apa ya? Orang Kristen gimana nih? Bilang Pak Bom Bom curi-curi jemaat. Sejak kapan gak curi jemaat? Ih, najis. Bikin malu aja lu. Kristen tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bantri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Maka izinkan kami mengucapkan selamat datang di channel Bantri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamatkan diri Anda dari pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar sana, terutama dari pengaruh oten, orang-orang tulul emang nekat. Karena memang pengaruh dari orang tulul ini sangat luar biasa juga ya, karena kenekatan mereka ya terutama untuk anak-anak dan keponakan kita yang hari ini akidahnya agak lemah ya, karena pengaruh-pengaruh teknologi. Nah, tugas kita lah untuk menjaga anak keponakan kita itu dari pengaruh-pengaruh negatif dari orang-orang yang tulul emang nekat ini. Malam hari ini saya cukup bahagia hatinya. Bahagia karena ada dua domba yang saling seruduk rebutan rumput. Ya, saya enggak ngada-ngada ya. Karena memang mereka ini seruduknya memang karena rebutan domba, rebutan jemaat. Siapa lagi kalau bukan si Bom Bom Dut dengan Gea Official. Nah, ini partai baru ya. Setelah kemarin ada partai Udin Sapiudin Birahim dengan Joshua Teu dengan Pastor Sarah, si Pauzang dengan si Sapiudin Birahim dan Oncop dan sebagainya. Sekarang ada partai baru, yaitu antara Bom Bom Dut dengan The Gea Official. Gea Official ini kalau nggak salah nih Kristen Katolik ya. Nah, tapi saya sejauh ini belum mengikuti channelnya, isi kontennya seperti apa. Tapi si Bom Bom Dut, ini saya udah lama mengikuti channelnya ya. Jadi saya lihat dari thumbnailnya saja, si Bom Bom Dut ini selalu mengkait-kaitkan dengan orang Islam ya. Selalu membuat judul thumbnail itu untuk menghina Islam ya. Belum lagi nanti dia sematkan di situ emoticon atau karikatur orang yang berbaju Arab ya, ala Arab gitu kan, berjenggot. Nah, ini tujuannya untuk menyindir Islam, menghina Islam. Belum lagi judulnya selalu dikaitkan dengan Dul Abdul gitu, pesta seks, 70 dari sekian. Pokoknya seperti fitnah-fitnahan yang biasa, yang umum dilakukan oleh para oten ya. Nah, sekarang dia mendapatkan lawan yang seimbang, setimpal dari kalangan dia juga, dari orang yang menyembah Yesus juga. Itulah si Gea Official. Nah, ya. Ini makanya saya sangat bahagia malam hari ini. Jadi kita umat Islam tidak perlu melawan Bom Bom Dut, cukup kalangan mereka saja yang melawan gitu ya. Inilah balasan Allah ya, mereka hendak ternyata Allah membalas tipu daya mereka itu. Nah, berikut cuplikan video si Bom Bom Dut. Malam hari ini saya ingin belajar Alkitab sama teman-teman saya yang aku pintar-pintar Alkitab ya. Saya cuma mau bicara aja, saya nggak apa-apa ya. Cuma kalau Anda keluar di channel Anda, tolonglah. Kalau Anda cari pansos, silakan cari pansos ya. Untuk saudara terkasih ya, untuk Gea Channel, saya cuma ingatkan buat Anda. Tolong Anda berhadapan dengan saya H2H ya. Nanti Anda berhadapan dengan saya H2H, Anda tolong ajar saya Alkitab. Kemudian saudara-saudaraku yang tidak punya komitmen, tolong Pak Suto tolong jelaskan sama teman-teman, Pak Suto Wijoyo, Pak Bom Bom tidak mau cari keributan. Minta maaf, jangan teruslah diperpanjang lah. Jangan kalian bilang saya Pak Bom Bom ya, kalian punya video saya udah rekam ya.
Kalian mengatakan Pak Bom Bom curi-curi jemaat dari gereja Katolik. Minta maaf, saya terus terang aja. Daripada sejak kapan saya curi? Channel Colata BEM 2 sudah tahu kan bahwa kalau ada orang yang bertobat dari seberang, saya langsung bawa ke gereja mana. Terserah Anda mau pilih di gereja mana. Ya, jadi Anda jangan framing ya, saudara-saudara saudara saya dari iman Katolik, tolong minta maaf. Nah sahabat, ternyata penyebab bom dut ini kemarin itu marah-marah, emosi kepada jemaatnya gitu ya. Ada jemaat yang mengkritik dia, ternyata yang mengkritik dia ini adalah Geas Official itu ya, yang mengkritik dia. Nah dia marah-marah kemarin kan, ternyata penyebabnya adalah si bom dut ini dituduh mencuri jemaat. Ternyata jemaat itu bisa dicuri juga ya. Kasihan saya sama si Jepsen. Saya sudah hampir 29 tahun usia saya belum pernah mendengar ada ustadz yang mencuri jemaah, belum pernah. Dan saya rasa tidak akan pernah ada ya istilah ustadz mencuri jemaah itu. Hanya ada di kalangan oten ya, ada pendeta mencuri jemaat gitu. Nah ini yang ternyata membuat si bom dut ini murka, sehingga dia ndak kuasa menahan emosi, dan emosinya itu diluapkan di channelnya. Dan itu di publik. Nah inilah nekatnya orang-orang ini. Di publik ya. Mereka ada masalah dengan sesama oten, lalu di publik. Nah, jadi nanti mereka saling serang di channelnya si bom dut, nyerang Geas Official pun menyerang si bom dut ya. Dan jemaatnya pun saling serang. Nah inilah kelebihan mereka ini. Dan ketika si bom dut ini live streaming saat ini, ternyata si Geas Official juga live. Dan bahasanya membahas bom dut. Bom dut live bahas The Geas Official live bahas bom dut. Nah berikut videonya. Halo, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di The Geas Official. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas satu topik di mana dalam salah satu video di channel Bom Bom dan juga beberapa orang yang ada di dalam grup itu, mereka membahas mengenai magisterium gereja Katolik dan juga mengenai tradisi suci para rasul dalam gereja Katolik. Dalam video itu memang saya hanya mengambil cuplikan ketika ada seorang yang menyinggung tentang tradisi suci para rasul dengan cara bertanya. Dan juga ada yang menyinggung tentang magisterium gereja yang mereka katakan tidak ada dalam Alkitab. Nah, jadi saya nontonnya dua layar sahabat. Satu saya buka si live streamingnya bom dut, yang satu lagi saya buka live streamingnya si Geas Official, supaya reaction saya jadi maksimal kan. Keren kan? Iya, keren sekali dan lucu gitu. Saya menyimak ya, lucu aja kalau menyaksikan orang-orang seperti ini. Tapi ada yang perlu saya pertanyakan juga ke Geas Official, karena Geas Official ini saya belum merasa saya belum pernah kontak dengan dia. Maksudnya saya belum pernah tersinggung rasanya dari Geasinya, karena sejauh ini saya belum menemukan video dia yang menyinggung Islam. Nah, makanya saya tanyakan ke dia ya. Tadi dia menggunakan istilah di awal videonya tadi dia menggunakan istilah sehat walafiat ya. Itu kan kata yang diambil dari kata bahasa Arab. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi yang saya permasalahkan adalah teman-teman The Geas yang lain, Kristen-Kristen yang lain, yang selalu mengatakan umat Islam ini adalah umat yang suka menciplak gitu ya, mendikte. Nah sekarang hari ini Geas menggunakan istilah itu. Nah bagaimana menurutnya? Bukannya saya melarang ya, silahkan saja ya, tapi tolong jelaskan itu bahasa Arab gitu ya. Jadi sahabat sekalian, ketika si Geas Official ini live, nah tadi kan si bom dut itu sambil live dia kan tengok-tengok handphone terus tuh. Ternyata yang dia tengok itu adalah channelnya Geas Official yang sedang live membahas dia. Akhirnya dia semakin emosi sahabat, semakin emosi dia. Berikut videonya. Kok bilang kok sekarang kalian punya ya channel sekarang lagi bahas Pak Bom Bom. Aduh,
Kalian ini bodoh atau apa ya? Orang Kristen gimana nih? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak bawa agama. Dia hanya apa? Kita percaya Tuhan Yesus, bukan percaya kamu, percaya Bapak Gereja. Percaya Tuhan Yesus. Saya sudah nggak sabar. Kalau Anda memang pintar, ajar saya Alkitab sini. Tapi siap tanggung resikonya. Kenapa takut? Open kamera lawan saya. Aduh. Bilang Pak Bom curi-curi jemaat. Sejak kapan saya curi jemaat? Bikin malu aja lu. Kristen tolol. Sejak kapan saya curi jemaat? Saya justru ambil dari kambing-kambing saya mau jadi domba. Sejak kapan? Aneh ini orang. Benalu, jaga mulut lu ya. Gua ada simpan ini. Lucu ya. Koplak ya, betul-betul koplak. Saya aja yang beragama Islam malu melihat tayangan seperti ini. Ya tapi mau gimana lagi kan? Mereka butuh makan ya. Maksud saya mereka nggak punya malu gitu ya. Masa hal-hal yang begini ditayangkan, dipublish gitu ya. Nanti kalau dia tahu nih video dia ini di reaction, dia marah pula tuh. Wah, inilah kerjaannya si channel-channel muslim, selalu mengompor-ngompori, memanas-manas. Ini kan kalian duluan yang mengupload. Kenapa harus marah ketika ada yang mereaction gitu ya? Makanya kalau untuk persoalan ini, di dalam Islam itu kita tidak boleh dilarang keras, bahkan haram hukumnya untuk menyebut-nyebut kesalahan orang lain kepada kita. Atau membuka aib saudara kita. Wajib ditutup aib orang itu gitu. Nah ini malah dia bangga gitu kan. Membuka aib orang hanya karena rebutan domba gitu. Tapi si Bom Nut sudah bantah ya. Kalau dia itu tidak mencuri jemaat, dia hanya mencuri kambing yang dijadikan domba. Bikin malu aja lu. Kristen tolol. Sejak kapan saya curi jemaat? Saya justru ambil dari kambing-kambing saya mau jadi domba. Ini koplak betul nih kalimatnya. Dia tidak mencuri jemaat katanya. Saya malah lebih suka mencuri kambing lalu saya jadikan domba. Koplak ya. Kasihan saya sama si Jepsen Ya. Oke lah sahabat, sebetulnya masih panjang perdebatan mereka ya, karena live-nya sama-sama panjang. Si Bom Nut ini live streaming 24 jam ya, imbangi juga. Kalau nggak sampai 24 jam ya kira-kira 11-12 jam lah ya. Karena memang mereka ini 11-12 juga kayak ini. Live streamingnya lama gitu ya. Makanya kalau live streaming itu ya nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama nanti yang dibahas nggak ada gitu. Nah, kalau nggak ada yang dibahas ya bawaannya emosi. Kalau nggak ada yang dibahas biasanya akan membahas diri sendiri. Ya kan lucu kan? Oke lah sahabat semuanya, kita tunggu ronde berikutnya ya. Ini partai seru juga nih setelah si Pauzong, setelah si Sapiudin Ibrahim dengan Joshua Teu. Oke, demikian, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Gitu saja sahabat, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di ronde berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.